Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma shalli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayal hadirun usikum wa nafsi wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Dan jumakumullah, saya 5 tahun memimpin Komisi 8 di DPR RI. Komisi 8 itu salah satu mitranya adalah Kementerian Agama. Saya jadi ketua panja yang menghasilkan undang-undang haji yang banyak diapresiasi oleh KBIH dan lain-lain. Saya jadi ketua panja pembenahan pendidikan Islam, karena pendidikan Islam itu anggarannya sangat jauh dibandingkan dengan pendidikan umum, kualitas gurunya, sarananya, dan lain-lainnya. Dan banyak hal lagi yang memang harus ditata di Kementerian Agama, terutama adalah soal sumber daya manusia. Kalau di Dikbud itu potongan-potongan untuk bos itu sudah tidak ada. Di Kementerian Agama itu masih banyak potongan-potongan dana bos. Jual beli jabatan juga di Kementerian Agama, Masya Allah, luar biasa dibandingkan dengan kementerian lain. Sehingga saya mengatakan bahwa Kementerian Agama itu salah satu kementerian yang kurang tersentuh oleh reformasi birokrasi. Kepada menteri yang dulu, saya sering menetapkan 2 hal. Pertama, saya katakan ikutilah sabda Rasul, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yakrim kabairana. Pak Menteri, saya katakan tolong dalam menata hubungan antara minoritas dan mayoritas itu harus adil. Jangan yang mayoritas saja yang disuruh toleransi itu, tapi juga yang minoritas juga harus disuruh toleransi. Dan pedomannya itu adalah apa yang disampaikan Rasulullah. Laisa minna, bukanlah umatku, malam yarham shaghirana, mereka yang tidak menyayangi yang kecil, yang minoritas, walam yakrim kabairona, sebaliknya tidak juga menghormati dan memuliakan untuk yang besar atau yang banyak. Ini yang sering saya sebagai pimpinan Komisi 8 amanatkan kepada Menteri Agama waktu itu Lukman Hakim Zainuddin. Kenapa? Karena sering kita dituntut untuk toleransi yang mayoritas, sementara minoritas didikannya tidak begitu. Dan yang kedua yang sering saya sampaikan kepada Menteri Agama saat itu adalah hati-hati sebilang dalam surat surat Al-Fatah ya. Sifat Rasul itu adalah ruhama ubainahum, asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Tegas terhadap segala macam bentuk kekufuran, tapi solid, kompak antara sesama kaum mukmin. Yang terbalik saya bilang, bikin pernyataan-pernyataan, bikin kebijakan-kebijakan yang membuat resah umat Islam, kaum mukmin. Ya, memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Semua oleh Islam harus dilindungi. Semua oleh Islam harus dilindungi. Tapi hati-hati dalam membuat kebijakan dan membuat pernyataan. Jangan kemudian membuat umat Islam saudara kita yang paling dekat tersinggung untuk membela hal yang lain. Walaupun sekali lagi prinsipnya Islam rahmatan lil alamin. Demikian juga pernyataan kemarin soal sound system di masjid adalah bagian dari itu. Tapi sidang Jumat rahimakumullah kita kecewa dengan sikap itu.
dan nanti pun pasti DPR akan manggil, tapi saya mengajak kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang selama ini dalam perjuangan kita. Apa ciri perjuangan umat Islam selama ini adalah emosional reaksioner. Emosional reaksioner. Demo teriak Allahu Akbar segala macam, kemudian lupa lagi. Inilah yang saya melihat berbeda dengan saudara-saudara kita sebangsa dari faham yang lain. Walaupun ajarannya banyak sekali yang bertentangan dengan Pancasila. Siapa mereka? Ya, kalau ahli kitab itu saya kira banyak samanya dengan kita. Tapi kaum liberalis ya yang membebaskan segala sesuatunya, menafikan firman Allah, kaum sekuler, kaum komunis, itu mereka banyak sekali yang ajaran-ajarannya bertentangan dengan Pancasila sebagai hukum tertinggi di Indonesia ini, tapi mereka pekerjaannya itu lebih efektif dan lebih sistematis dan lebih efektif, walaupun nilai-nilainya itu bertentangan dengan Pancasila. Ini yang kita harus evaluasi. Saya sering bertanya kepada pengajian-pengajian, kalau ayat yang ekstrim, yang radikal, yang berbunyi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah termasuk kafir, zalim dan fasik, masih ada tidak dalam Al-Quran? Masih ada kan, dan tentu tidak akan dicatat. Itu adalah pedoman kita. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah termasuk orang kafir. Turun sedikit fa ulaika humul fasikun, termasuk orang fasik. Turun sedikit fa ulaika humuz zalimun, orang yang menyengsara dia. Ini adalah tidak bisa tidaklah akidah kita, keyakinan kita, dan ini harus dididikkan ke anak-anak kita. Tidak ada hukum yang terbaik bagi seorang muslim, seorang mukmin ada kecuali hukum Allah. Tapi kita berada di negara Pancasila. Bagaimana caranya? Kata Bung Karno dulu, ketika kita sudah mencabut 7 kata di belakang ketuhanan yang Maha Esa, kata Bung Karno, wahai semua pemuka-pemuka agama, terutama pemuka agama Islam, jika kalian ingin negara ini diatur oleh hukum Tuhan, hukum agamamu, silahkan, kata Bung Karno. Tapi harus melalui perjuangan yang legal, konstitusional, yakni di parlemen, di konstituante, atau sekarang disebut dengan DPR MPR. Saya sekarang di DPR, kembali di DPR, saya melihat saudara-saudaraku, sekali lagi kita harus belajar kepada teman-teman kita. Walaupun mereka memperjuangkan yang bertentangan dengan Pancasila, faham komunisme, bertentangan dengan Pancasila, faham materialisme, bertentangan dengan faham Pancasila, yakni sekularisme, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan, tidak ada agama, bertentangan dengan Pancasila, misalnya faham liberalisme, bertentangan dengan Pancasila, misalnya feminisme. Tapi Masya Allah, kita harus iri, harus meniru mereka. Perjuangannya betul-betul efektif. Satu di antaranya adalah karena mereka kerjanya tidak emosional, tidak reaksioner. Apa yang mereka lakukan? Satu, mereka punya agenda, punya roadmap, punya jangka panjang, program jangka panjang. Saya bertanya kepada umat Islam, ada tidak agenda kita menghadapi Indonesia Emas 205? Roadmapnya apa? Programnya apa? Targetnya kita hampir tidak ada. Satu, punya agenda yang panjang, roadmap dengan program kerja yang jelas, agenda yang jelas. Dan yang kedua, ini yang saya saksikan sendiri, mereka punya manajemen yang luar biasa. Jadi jika dalam Al-Quran dikatakan innallaha
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jika dalam Al-Quran memang ada ayat yang mengatakan Allah mencintai orang-orang yang jika berjuang di jalan Allah adalah seperti barisan yang kokoh seperti bangunan, ternyata yang melakukannya lebih banyak mereka dibandingkan dengan kita. Oleh karena itulah maka saya melihat jika ada tekanan-tekanan kepada umat Islam, sekarang kita di Indonesia seperti bukan di rumah sendiri ya. Kita seperti dalam surat An-Nasrah gitu, dada kita sempit. Bisa melihat bahwa kesempitan dada yang kita jalani itu sebetulnya bukan lebih kepada ulah mereka, tapi karena memang kita yang secara umat tidak siap. Apa itu? Satu, tidak ada agenda jangka panjang, tidak ada program, tidak ada target yang terukur, dan yang kedua adalah tidak ada manajemennya. Saya beri contoh, salah satu agenda saudara-saudara kita yang non muslim itu, baik komunisme, materialisme, atau kapitalisme, atau liberalisme, adalah soal agenda legislasi. Mereka ingin bahwa undang-undang di Indonesia itu banyak diisi oleh faham-faham mereka. Saya jadi saksi. Misalnya undang-undang tentang ideologi Pancasila, ya kan? Dan terakhir undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Jadi asalnya faham yang masuk itu adalah kita habisi kekerasan seksual, kita setuju. Kita tekan kekerasan seksual, kita setuju. Kita tekan pemerkosaan dengan sebenarnya, kita setuju. Tapi mereka, faham mereka ada lebihnya. Jika tidak ada pemaksaan dan suka sama suka, itu maka sah saja, lehal saja. Itu bedanya dengan kita. Dan itu dilaksanakan dengan sangat ulet, sangat sistematis. Saya melihat dan kita harus belajar dari mereka, ada pembagian tugas yang luar biasa. Satu, ada kelompok think tank-nya, pemikirnya. Setiap ada dewan baru, maka tim pemikir merancang untuk dewan baru ini undang-undang apa yang harus kita buat di DPR baru, begitu. Atau turun sedikit, DPR selalu ada program legislasi nasional, maka mereka kumpulkan di program legislasi nasional ini apa yang bisa kita isi, betul kan? Katakanlah ada 20, dari 20 undang-undang itu ada satu kelompok yang sebagai tim ahli ya merancang undang-undang itu. Yang kedua, mereka punya tim koordinasinya. Jadi sidang Jumat, kira-kira kita tidak usahlah berasumsi atau berharapan kita punya ormas satu, punya organisasi satu, partai satu, susah, ya kan? Kita belajar dari mereka. Mereka juga banyak, tapi budaya kerjasamanya, budaya koordinasinya luar biasa. Ini kata siapa Pak? Kata saya menyaksikan. Yang ketiga, ada tim aksinya. Di DPR ini ada tim aksinya, di luar ada. Mereka luar biasa. Yang keempat, ada tim lobbynya. Lobby apa? Lebih kepada pimpinan DPR, lebih kepada pimpinan fraksi, lebih kepada pimpinan komisi. Saya dulu hampir jarang mendapatkan lobby dari pimpinan ormas Islam untuk menggolkan sebuah undang-undang. Sebaliknya, saya sering mendapatkan lobby dari saudara-saudara kita yang berbeda paham itu untuk sebuah undang-undang, bahkan kadang-kadang dengan iming-iming itu. Jadi ada tim think tank-nya, ada tim koordinasinya, ada tim aksinya, ada tim lobbynya, dan yang kelima ada tim medianya. Saya 2 kali mendapat pengalaman. Satu, ketika saya menolak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang membolehkan itu, membolehkan seks bebas itu. Oh, saya diserbu oleh media-media termasuk media asing. Tiap hari saya mendapatkan WA. Kemarin saya punya pengalaman lagi. Saya sebagai pribadi mengusulkan undang-undang ketahanan keluarga. Ingin keluarga Indonesia, keluarga Pancasila, bukan keluarga Barat, diisukan. Ini adalah katanya undang-undang radikal.
Saya presentasi badan legislasi, di badan legislasi, begitu selesai presentasi di badan legislasi, begitu keluar, media mereka luar biasa, termasuk 7 media asing. Kenapa? Karena ingin membuat image bahwa undang-undang ketahanan keluarga adalah undang-undang radikal. Apa yang dipermasalahkan, Pak? 1 pasal, anak ikut agama orang tua. Benar tidak secara Islam? Benar kan? Benar kan, Pak ya? Wah, itu ditolak, Pak. Ini akan membahayakan, maka diisukan oleh media-media tersebut ini adalah undang-undang radikal. Untung sampai saat akhir fraksi kami membela saya. Walaupun fraksi kami, mohon maaf, Gerindra bukan partai religius, tapi merasakan pentingnya keluarga Indonesia berbasis Pancasila berbeda dengan keluarga di Barat. Jadi ada tim think tank-nya, ada tim koordinasinya, ada tim aksinya, ada tim lobbynya, ada tim medianya. Yang keenam ada tim dananya. Luar biasa. Kalau kita ini zakat, infak, sedekah baru mau bayar kalau untuk pembangunan masjid. Masjid pun inginnya adalah untuk pangimbarannya, untuk ini, untuk WC, enggak. Orang lain zakat infak sedekahnya untuk perjuangan politiknya. Dan terakhir mereka punya tim yang luar biasa, yaitu kerjasama internasional. Apa yang ingin saya katakan sekali lagi, Bapak-bapak, kita adalah mayoritas di Indonesia ini. Pendiri-pendiri bangsa kita sudah merumuskan Pancasila, dan Pancasila itu adalah inspirasinya, aspirasi dari Islam. Tapi kita sekarang merasakan betapa kita menjadi sesak nafas berada di negeri ini. Kita harus perbaiki metode kerja kita. Tidak boleh kita emosional, reaksioner, marah-marah, ya. Tapi kita harus mundur sedikit ke belakang. 1, kita bikin roadmap bagaimana umat Islam, minimal umat Islam 2045 jangka panjangnya. Jangka menengahnya umat Islam 2030. Jangka pendeknya adalah hati-hati tahun 2024. Semua yang terjadi dan kita rasakan sekarang ini, adalah hasil dari pemilihan umum dan pemilihan presiden. Ini yang harus kita waspadai agar kemudian kita bisa melaksanakan Islam dengan baik sesuai dengan Pancasila, tidak menusukkan dada. Kenapa? Karena kita punya pemimpin-pemimpin yang punya komitmen. Ada 3 kelompok kepemimpinan yang menurut Islam harus dijaga. 1 adalah yad'una ilal khair. Hati-hati milih ulama dan anggota dewan yang tugasnya mengajak kepada kebajikan. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan ulama atau anggota dewan. Kenapa? Karena membuat undang-undang. Yang kedua, kata Al-Quran adalah hati-hati kelompok yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kelompok pemimpin yang tugasnya memerintah, eksekutif. Dan yang ketiga, hati-hati dalam memilih pemimpin yang tugasnya adalah yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Siapa itu? Polisi, jaksa, KPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Ini semua kurang kita perhatikan. Memang nomor 3, polisi dan lain-lain itu adalah pilihan presiden, bukan kita pilih langsung. Tapi jika presidennya punya komitmen yang benar kepada Pancasila, kepada agama-agama, termasuk kepada agama Indonesia, maka kita juga akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yudikatif yang baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang saya sampaikan pengalaman. Sekali lagi, mari kita rubah pola pikir yang emosional reaksioner dengan pola kerja yang ada roadmap, ada agenda, ada program, yang kemudian kita ada pembagian tugas. Lawan-lawan kita, kalau boleh katakan lawan itu memang sengaja sering mancing umat Islam. Kita tidak ada agenda, tidak ada program, tidak ada target, sifatnya emosional. Terus saja diberi pekerjaan rumah, maka mereka jalan terus sementara kita resah dan kemudian kita berada jalan di tempat. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan jumarakumullah, sekali lagi bahwa hukum tertinggi bagi seorang mukmin adalah hukum Al-Qur'an. Tapi kita berada di negara Pancasila yang sudah disepakati bahwa hukum tertinggi adalah Pancasila. Maka jika kita ingin mengisi Pancasila dengan nilai-nilai Islam, itu adalah kewajiban kita, maka kita harus perbaiki pola kerja kita. Tidak boleh emosional reaksioner, tapi satu, ada pembagian tugas, yang kedua ada roadmap, ada agenda. Ini yang harus kita jalani. Mudah-mudahan nanti bisa di follow up dalam diskusi-diskusi kecil-kecil kita atau dalam kelompok-kelompok kita. Yang kedua, alhamdulillah kita memilih negara kita dengan sistem demokrasi, maka pemilihan diberikan kesempatan kepada kita, kepada rakyat. Justru inilah yang sering kita kecolongan. Kenapa? Karena kita tidak waspada atau kena goda, tidak sabar, godaan jangka pendek, sembako dan lain yang akibatnya sering terasakan selama 5 tahunan. Kenapa? Karena kita salah memimpin. Yang ketiga, kita harus punya agenda 2045 bagaimana, atau 2030 jangka menengahnya, dan agenda yang pendek 2024. Hati-hati dalam memilih wali kota, bupati, hati-hati dalam memilih gubernur, hati-hati memilih anggota dewan kota, provinsi, dan pusat, dan hati-hati memilih presiden nanti. Agar apa? Agar kita dapat memaksimumkan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan Pancasila, yang itulah sebetulnya membawa kita kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan jumharakumullah, marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dalam perjuangan kami, wasabbit aqdamana, dan mantapkanlah hati kami di dalam perjuangan kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi segala macam bentuk kekufuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.